Halo semuanya, hari ini kita punya topik yang bagus banget dan keren banget buat dibahas. Apa sih topik yang bakal kita bahas? Topik yang bakal kita bahas yaitu toxic relationship pada remaja. Aduh, gimana ya kalau bahas toxic relationship? Orang-orang kayaknya pada nggak sadar ya dia di hubungan toxic, atau sadar nggak bisa keluar dari zona nyaman. Kita salah satunya nggak ya, jangan sampai ya teman-teman. Hari ini kita bakal bahas gimana sih pandangan para ahli tentang toxic relationship dan gimana cara pencegahannya. Kita belajar sama-sama yuk tentang toxic relationship. Simak video berikutnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Menurut teori perkembangan Erik Erikson di dalam Satroh pada tahun 2021, digambarkan bahwa remaja adalah individu yang sedang menjalani tahap identitas versus kebingungan peran. Di dalam tahap ini, remaja mencoba memahami dan menemukan identitas diri mereka, termasuk pada hubungan romantis. Proses ini mempengaruhi cara remaja memandang diri mereka sendiri dan cara mereka berinteraksi di dalam hubungan maupun dengan orang lain. Namun sayangnya, tidak semua remaja dapat melalui hal tersebut, sehingga menimbulkan masalah serius yang sering terjadi di dalam hubungan remaja adalah toxic relationship. Toxic relationship sendiri merupakan hubungan yang bertujuan untuk merusak kesehatan mental lawannya dengan cara menyerang harga diri dan martabat mereka sehingga membuat orang lain merasa diri mereka telah dirugikan atau disakiti oleh orang lain. Selanjutnya, toxic relationship memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, kekerasan fisik yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik yang menyebabkan cedera, rasa sakit, atau penderitaan fisik pada seseorang. Yang kedua, kekerasan mental adalah penggunaan kata-kata, tindakan, atau perilaku yang merendahkan martabat, mengintimidasi, mengancam, atau mengendalikan secara emosional. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu ada paksaan atau pemaksaan dalam konteks seksual, termasuk tindakan tanpa persetujuan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Yang keempat, kekerasan ekonomi yang melibatkan pengendalian atau manipulasi keuangan seseorang dalam sebuah hubungan. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya toxic relationship pada remaja berpacaran meliputi kurangnya keterampilan komunikasi yang sehat untuk mengungkapkan perasaan atau kebutuhan mereka secara jelas, menyebabkan konflik yang tidak terpecahkan. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan tekanan juga mempengaruhi toxic relationship. Menurut Price, toxic relationship sering terjadi pada remaja dikarenakan tahap perkembangan mereka yang rentan dan usaha mereka untuk mencari identitas. Kurangnya keterampilan komunikasi sehat atau paparan pada tekanan lingkungan yang tidak sehat dapat membuat mereka terjerat dalam hubungan yang merugikan. Sebagai contoh kasus yang viral akhir ini, kasus Rebecca yang membakar ijazah pacarnya dikarenakan Rebecca merasa sakit hati lantaran tim itu tidak menyenangkan dari Brian yang kini telah menjadi mantan kekasihnya tersebut. Sementara itu, Brian yang merasa dirugikan atas kejadian ini turut memberikan kesaksian yang berbeda atas kejadian ini. Melalui akun Instagram pribadinya, siswi SMA tersebut membeberkan latar belakang balik aksinya membakar ijazah. Ternyata, awal mulanya karena selebgram dan tiktokers ini tak suka dihina oleh Brian. Hubungan asmara yang tak lancar, Rebecca akhirnya meminta putus dari Brian. Di momen kulminah menurut Rebecca, Brian tidak terima diputuskan. Rebecca berkata bahwa pacarnya menyakiti perasaannya dengan berkata-kata yang tidak baik. Padahal, sang pacar berkata akan berubah. Merasa lelah karena diancam, Rebecca memutuskan untuk menyudahi hubungannya. Rebecca juga berkata bahwa mantannya tidak terima karena Rebecca lebih mudah untuk mendapatkan orang baru dan bahagia, sedangkan sang mantan sebaliknya. Puncaknya, Rebecca dan Brian pun bertengkar hingga akhirnya sebuah insiden bensin terjadi. Sakit hati helmnya dicuri, Rebecca akhirnya bersiasat untuk menggunakan ijazah Brian sebagai media pertahanan. Namun rupanya,
Brian tak peduli dengan ancaman R dan malah balik menantang. Rebecca bahkan mengaku sebelumnya sudah men-scan ijazah asli Brian. Dari kasus di atas, kita bisa lihat bahwa Rebecca merasa sakit hati dan terusik oleh perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Brian, sang mantan pacarnya. Dalam konteks toxic relationship ini, jadi apa sih faktor yang melatar belakangi hal itu? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praptiningsih dan Putra pada tahun 2019, menyoroti bahwa kurangnya keterampilan komunikasi yang sehat seringkali menjadi faktor utama yang melatar belakangi terjadinya konflik yang tidak terpecahkan dalam hubungan remaja. Dalam kasus ini, Rebecca merasa dihina dan disakiti oleh kata-kata Brian, yang kemudian dapat memicu ketegangan dalam hubungan mereka. Kasus ini juga menunjukkan eskalasi konflik menjadi kekerasan fisik. Sejalan dengan Kenny, menyoroti bahwa remaja yang terjebak dalam hubungan beracun seringkali mengalami tingkat depresi yang tinggi dan cenderung menghadapi situasi yang mengancam keselamatan mereka. Tadi kan udah dibahas ya tentang kasus terjadinya toxic relationship. Ada macam-macam jenisnya juga dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya toxic relationship. Nah, di sini giliran aku nih yang membahas tentang bagaimana sih cara pencegahannya agar kita tidak terjebak dalam hubungan toxic relationship. Di sini aku akan menjelaskan 5 poin utama. Nah, poin pertama di sini ada edukasi hubungan berpacaran yang sehat. Dari judulnya aja kita udah tahu ya bahwa ini adalah edukasi yang memberikan atau yang terfokus pada keterampilan komunikasi yang sehat. Poin kedua ada membuat kampanye atau pelatihan. Poin ketiga ini membentuk sebuah kelompok dukungan sosial, yang dimana pembentukan kelompok ini untuk mendukung para remaja agar dapat bisa saling berbagi pengalaman dan memperoleh dukungan dari teman sebaya mereka maupun orang dewasa. Poin keempat di sini ada bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Kenapa sih harus sampai dibikin cara untuk mengambil keputusan ini? Nah, di sini gunanya adalah untuk memberikan pelatihan dalam mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang tepat dan kemampuan mengevaluasi situasi hubungan. Nah, teman-teman, kita udah masuk nih ke poin yang terakhir, yaitu poin kelima, yang gak kalah penting untuk mengatasi cara pencegahan toxic relationship, yaitu keterlibatan orang tua atau orang dewasa. Dari pembahasan di atas, toxic relationship merupakan hubungan yang tidak baik dan tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Biasanya pelaku dan korban tidak menyadari karena sudah terjebak di dalam zona nyaman. Toxic relationship ini juga salah satu tahap atau proses di mana para remaja mencari jati diri mereka. Proses ini mempengaruhi cara remaja memandang diri mereka dan berinteraksi dengan suatu hubungan. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor lingkungan sosial dan juga tekanan dari orang lain. Selain itu, hubungan yang beracun dapat merugikan kesejahteraan emosional dan mental, membatasi pertumbuhan pribadi, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi kedua belah pihak. Oke, dari pembahasan ini, besar harapan kami agar para remaja yang berada di dalam zona ini bisa keluar dari zona nyaman tersebut, karena hal-hal yang menyakiti itu pasti tidak akan berujung baik. Dan kami berharap semoga teman-teman mempunyai keberanian agar selalu menjalani hubungan yang sehat. Terima kasih.